Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Pada kali ini saya akan melanjutkan soal dari UD Wirastri, di mana di video sebelumnya kita sudah sampai mengerjakan dokumen transaksi nomor 5. Pada video kali ini kita akan mengerjakan yaitu dokumen transaksi 6, yaitu berupa faktur penjualan, di mana ini faktur penjualan secara kredit UD Wirastri menjual kepada toko Elektrojaya. Berikut ini adalah langkah yang akan kita kerjakan untuk mencatat transaksi ini. Ini kan penjualan secara kredit, maka kita akan mencatat ke dalam jurnal khusus yaitu jurnal penjualan atau sales journal. Ya, namanya sales journal karena penjualan secara kredit. Ini adalah kolom dari sales journal yang disediakan oleh UD Wirastri. Jadi untuk kolomnya itu sesuai dengan yang disediakan oleh perusahaan. Ada beberapa yang kolomnya tidak seperti ini. Misalnya untuk kolom ini COGS dan merchandise ada yang tidak ditaruh di sini. Biasanya kita catat di ya betul jurnal umum itu nggak masalah. Jadi kita membuat sesuai dengan kolom yang dibuat oleh perusahaan atau yang disediakan. Pada soal kali ini juga sama, kita membuat sesuai kolom yang sudah disediakan. Di video kali ini, selain mengerjakan jurnal penjualan pada dokumen transaksi 6 ini, karena kan penjualan secara kredit, kita juga membuat jurnal penjualan pasti, lalu kita membuat inventory card. Nah, ini dia akan ada inventory-nya. Lalu membuat namanya kartu piutang. Nah, ini dia juga. Jadi yang saya warnai ini kita akan buat di kalau inventory di inventory card. Nah, kalau akun receivable nanti angkanya kita pindahkan ke dalam kartu piutang. Sekarang kita buat dulu. Ini tahunnya 2015. Tanggalnya adalah tanggal 6. Nah, kita buat tanggalnya 6. Ini dia nomornya, kita buat ambil ini nomornya. Oke, customer-nya ini namanya Toko Elektrojaya. Nah, ini adalah nama dari customer-nya. Jadi customer ini ada keterangan atau customer ini adalah untuk nama customer-nya. Jadi kolom untuk menulis nama customer-nya. Lalu setelah itu, setelah nama customer tadi udah kita isi, sekarang adalah kolom dari account receivable. Untuk account receivable ini kita salin dari angka ini dia, dari angka jumlah ini 245.300.000 rupiah. Kita tinggal salin saja di sini. Nah, seperti ini aja ya. Nah, lalu untuk kolom sales kita hitung karena biasanya di sini udah ada hitungannya. Ini kita harus menghitung 8 dikali dengan 18.500 dan ditambah 5 dikali 15 juta. Nah, kita hitung ya. 8 dikali 18.500 ditambah dengan 5 dikali dengan 15 juta. Oke. Jadi 8 dikali 18.500, yang ini 8 dikali 18.500 ditambah 5 dikali dengan 15 juta. Nah, baru kita hitung teksnya PPN-nya. Jadi kalau ada soal seperti ini, kalau misalnya kita lagi mengerjakan nih manual, nih kalau ada lembarnya, langsung kita hitung aja di sampingnya sini. Nah, di sini kita hitung aja pakai kalkulator. 8 kali 15 juta, 800 berapa? 5 kali 15 juta berapa? Baru kalikan hasil tadi dengan PPN-nya 10%. Berarti sama dengan ini,
dikali 10%. Ini hasilnya. Ini dia. Baru kita jumlahkan. Nah, hasil sales ditambah PPN ini adalah angka dari account receivable. Jadi, kalau ketemu soal seperti ini ada hard copy-nya, 8 kali 18.500.000, taruh di sebelahnya angka ini, langsung 5 dikali 15 juta, taruh di sampingnya. Lalu kita jumlahkan, yaitu 223 juta kali 10%, yaitu 22.300.000. Nah, itu adalah angka PPN-nya. PPN-nya itu adalah 10%. Jadi, setelah kita menulis ini, maka kita akan mencari angka untuk COGS dan inventory-nya. Nah, angka ini didapat dari inventory card. Nah, kita harus membuat di kartu persediaan. Nah, ini dia kartu persediaannya, dibuka dulu. Nah, ini dia kartu persediaannya. Kita metodenya adalah ya rata-rata ya. Metodenya adalah rata-rata. Kadang kan di dalam soal itu ada metode rata-rata ya, average, FIFO, dan LIFO. Nah, sekarang kita mulai dari yang P dulu. P ini adalah yang keluar 8. Kita buat aja di sini. Tanggalnya adalah tanggal 6. Ini nama barangnya ya. Kita lihat nama itemnya. Di lembarnya, lembar kartu persediaannya ada 2. Satu untuk yang nama barangnya adalah kode itemnya adalah PM300 dan satu lagi adalah SM300. Jadi nggak boleh salah letak ya. Oke, kita buat di sini. Boleh keterangannya ini nama dari customer kita atau keterangannya penjualan, nggak masalah. Misalnya saya buat nama keterangannya adalah nama dari customernya. Nah, toko Elektrojaya, nggak masalah, kita buat aja namanya. Lalu karena ini penjualan berarti letaknya ada di out 8. Harganya bukan dari sini. Jadi kalau membuat kartu persediaan ya, kalau kita membuat kartu persediaan, tidak usah lihat angka di faktur penjualannya, tapi cukup lihat kuantitinya yang dijual berapa nih. Ini 8. Maka dipindahkan 8-nya. Untuk harganya bagaimana? Harganya kita ambilnya nanti dari ambil dari angka dari harga terakhir di sini. Ya kalau average berarti harga yang terakhir di sini. Nah, tergantung metode pencatatannya apa. Oke. Nah, sekarang harganya kita ambil dari sini. Seperti ini, berarti jumlahnya kita kalikan 8 kali dengan ini. Berarti pastinya angkanya tidak sama dengan harga faktur karena harus ada selisihnya untuk melihat laba ruginya nanti. 20 dikurangi dengan 8 karena out ya. Harga ini nanti tidak berubah kecuali nanti kalau berubah itu kalau kita membeli dengan harga yang berbeda. Pasti berubah karena rata-rata. Kita kurangi. Kalau nggak dikurangi misalnya ini kali ini. Sama saja juga kan 192 juta. Oke, kita ke kartu berikutnya. Oke, tanggal 6 ya. Kuantitinya posisinya out sebanyak ini dia 5. Taruhnya di sini 5. Harganya lihat yang ini. Lihat yang ini ya. Kita kalikan. Sama prosesnya kayak yang tadi. Berarti saldonya karena out berarti kita kurangin. Harganya tetap. Ini boleh dikurangin atau 11 kali 12.500. Sama aja mau dikali juga boleh. Jadi tinggal terserah, nggak masalah, harganya sama. Yang kita pindahkan ke inventory atau COGS, ini angkanya yang ini. Ini ditambah ini. Jadi yang kalimat out-nya yang ditambahkan. Oke ya. Sekarang kita jumlahkan.
128 juta ditambah dengan ya 62.500.000. Ini dia. Jadi angkanya ini. Jadi angka yang bagian COGS dan inventory ini angkanya sama karena ini diambil dari inventory card-nya, kartu persediaannya. Tapi kalau untuk account receivable, sales dan PPN maupun freight collected itu dilihat dari fakturnya. Kalau ini kan freight collected-nya 0, nggak ada ya. Oke, kalau udah maka kita membuat ya kartu piutang. Ini dia angka piutang ini yang kita pindahkan. Kita lihat tadi namanya Toko Elektro Jaya. Nah, ini dia tanggal 6. Penjualan. Posisinya di debit. Ini kan posisinya debit, pindahkannya sebelah debit. Nah, jadi saldonya debit ketemu debit kita jumlahkan. Oke, demikian. Jadi untuk dokumen transaksi 6 ini yaitu penjualan secara kredit, kita catat di dalam jurnal penjualan atau sales journal. Lalu angka ini didapat dari faktur ya, akun receivable-nya, sales dan PPN-nya dari faktur penjualan. Untuk COGS dan merchandise diambil dari kartu persediaan. Jadi merchandise inventory ya, inventory-nya diambil dari kartu persediaan. Dilihat di bagian out-nya. Jumlah out yang dijumlahkan kedua barangnya. Lalu setelah itu untuk account receivable ini dipindahkan ke kartu piutang untuk melihat berapa jumlah piutang terakhir dari customer-nya. Demikian video kita kali ini mencatat dari transaksi penjualan secara kredit. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.